Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang hadir, ada Om dan Sis dari penjuru Jawa Barat nih. Walaupun cuman hari ini baru 14 peserta, mungkin nanti sore mudah-mudahan lebih banyak. Kita hari ini mau apa sih? Kita mau ngadain sebenarnya sosialisasi kepengurusan baru APDI Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Karena kemarin di Februari itu APDI di seluruh Indonesia, di pusatnya juga dimisioner, jadi semua turun termasuk ketua umum. Februari kemarin ada di minggu pertama ada pemilihan ketua baru, ketua umum APDI, lalu setelah itu di setiap regional pun memilih ketua baru dan kepengurusan baru. PDI Jabar sendiri kita melakukan proses kurang lebih hampir 1 bulan. Dari mulai evaluasi, lalu pergantian kepengurusan, dan hari ini dengan kepengurusan yang baru yang sudah diajukan usulan pengurusnya untuk segera terbit SK-nya dari pusat. Tapi tanpa lama lagi kita nunggu SK dari pusat, kita mau sosialisasi aja sama Om dan Sis siapa aja sih pengurus baru di APDI Jawa Barat ini. Apakah ada perubahan atau yang lama-lama lagi gitu kan ya. Mungkin Om Jarod mau kasih sepatah dua patah kata dulu sebelum nanti ada pemaparan ya. Pemaparannya kurang lebih ada perkenalan siapa aja pengurus APDI Jabar itu, lalu kita punya program apa aja, juga mitra APDI Jabar selama ini dan yang sudah MOU dan baru akan. Juga tidak menutup kemungkinan mungkin Om dan Sis di sini ada yang punya instansi atau perusahaan yang ingin bergabung menjadi mitra, atau justru perorangan yang kebayang untuk nanti gimana sih bergabung di kepengurusan, atau punya ide-ide program yang boleh nggak sih itu jadi kendaraannya Om dan Sis untuk bareng sama PDI Jabar ketika misalnya memiliki visi atau misi tertentu, atau punya mungkin ada ide-ide yang rasanya menarik nih buat dijalankan selama lingkupnya di Jawa Barat. Mari kita kerjain bareng. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mungkin ada, silakan Om Jarod untuk memberikan sambutan dulu. Siap. Terima kasih Om Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa yang buat yang muslim yang lagi puasa sampai hari ini. Kita sambil ngabuburit ya, ngabuburit, tapi ngabuburitnya agak-agak agak-agak mikir-mikir dikit lah, tapi nggak juga, santai aja. Terima kasih Om dan Sis yang sudah bergabung di Zoom kali ini ya, karena kalau saya harus mengundang tadi saya sudah ngobrol juga sama pengurus yang lain, kalau saya harus mengundang 1150 member regional Jawa Barat, walaupun yang di member WAG WA group ya, WA grupnya regional Jawa Barat memang masih sedikit lah ya, belum nyampe 500-an sesuai kuota grup lah gitu ya. Tapi kalau dari data yang saya punya dari terakhir tanggal 12 Desember 2024 itu ada sekitar 1130, dan saya memang lagi profiling anggota, jadi saya baru dapat 100 gitu, berarti masih ada 900 yang belum saya profiling. Itu nanti kaitannya kalau regional Jawa Barat itu kan ada sekitar 18 kabupaten dan kota ya gitu. Gitu. Sekitar 18 ya kalau nggak salah. Itu memang banyak anggota itu tersebar, memang ada di Jawa Barat sendiri,
ada juga yang tersebar di luar Jawa Barat. Karena sistem sistem base-nya itu adalah by KTP seperti itu. Seperti itu Om. Ya terima kasih Om Om dan Sis yang sudah hadir. Ya kita ngobrol santai aja sembari ngabuburit gitu ya. Kaitannya kita mau, ya saya cerita sedikit dari sejarah kepengurusan ya, ribonnya Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Jawa Barat gitu. Jadi ribonnya PDI Regional Jawa Barat itu adalah di 14 Februari 2021. Sebelumnya memang sudah ada pengurus regional Jawa Barat yang dulu gitu ya, awal-awal di 2015-an gitu kan. Tapi ya memang nggak aktif gitu istilahnya. Makanya sampai kembalinya lagi adanya regional itu adalah di 2021, di tanggal 14 Februari 2021, berdekatan dengan hari jadinya APDI pusat, APDI pusat gitu ya. Jadi APDI sendiri kan di tanggal 10 atau 10 tanggal 10 sorry maaf, di tanggal 12 Februari Februari kemarin itu yang 10 tahunnya atau 1 dekade APDI. Dan kalau untuk regional Jawa Barat itu adalah yang ke ribonnya itu yang ke-4 tahun. Seperti itu Om. Memang sistem kepengurusan memang sampai saat ini masih sistem by penunjukan langsung Om. Karena dulu saya ditunjuk langsung dari pusat, dan untuk memegang jabatan, jadi dulu saya pegang jabatan itu adalah Kepala Divisi Edukasi dan Sertifikasi. Karena kebetulan Ketua Regional Jawa Baratnya sibuk waktu itu, dan memang tidak bisa intens secara full gitu, makanya pengurus yang lain mengajukan perubahan kepengurusan. Jadi saya secara aklamasi ditunjuk sama pengurus yang lain dan ditunjuk secara langsung dengan SK pusat menjadi ketua regional Om, seperti itu. Jadi kemarin sebenarnya saya dimisioner. Kalau Om dulu pernah, kalau ketemu saya sering berseloroh gitu, bercanda, mau nggak, siapa yang mau jadi ketua regional gitu kan. Itu sebenarnya serius Om gitu kan. Jadi karena sistemnya masih seperti itu Om. Jadi sistemnya masih menawarkan siapa yang mau gitu kan. Dan terakhir kemarin saya dimisioner, dan ya masih secara dari pusat, penunjukan pusat, saya ditunjuk sebagai pejabat sementara Om, PJS. Tapi memang secara aklamasi pengurus yang lain menunjuk saya, tetap saya pasti pegang jabatan jadi ketua regional Jawa Barat Om. Seperti itu Om. Saya cerita sedikit tentang sejarah kepengurusan regional Jawa Barat. Begitu Om Eko, terima kasih. Oke, siap. Kalau mungkin tadi masih ceritanya kesannya penunjukan langsung, terus idealisme kita sebagai asosiasi yang harusnya juga menerima aspirasi dari semua anggotanya, gimana sih? Nanti kita lanjutkan ya. Kita akan mulai dari perkenalan jajaran pengurus yang mohon maaf inginnya kita juga musyawarah besar dan mengajak teman-teman member atau anggota APDI seluruh Jawa Barat yang tertarik untuk jadi pengurus, tetapi karena kita ditunggu waktu, jadi untuk pengurus inti kemarin kita sudah putuskan duluan, dan nanti kita
bisa diskusi lebih lanjut kalau misalnya dari itu tadi yang saya bilang ada Om Sis di sini yang mungkin juga tertarik buat gabung di kepengurusan. Boleh Om Fadli di share screen dulu nih ya sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Udah ya, udah share ya. Udah, lanjut. Baik. Oke, sip. Ntar ini aku dulu. Sebelum kita mulai mungkin Om Sis di sini absen dulu dong. Ini pada dari mana aja sih? Mau di chat boleh, mau open mic boleh. Rasanya tadi saya lihat ada Om Ari ya, Om Ari dari Ciamis. Terus tadi ada Om Fadlan, masih ada nggak? Om Fadlan dari Garut. Terus Ada ada lupa lagi ya. siapa kan Kanda ini YouTuber kita. Lupa lagi Om. Sumedang. Oh iya, iya, sudah. Siap. Terus ada siapa lagi nih yang Faudi. baru selesai sertifikasi kemarin, ada Om Kurniawan. Terus ada siapa lagi, boleh yang lain absen dong. Ada Om Gigin. Om Gigin sekarang lagi di mana Om? Om Gigin ini ATC-nya Aljabar. Oh iya, Om Kurniawan dari Cimahi, betul, saya lupa. Oh iya, kemarin ada dari BIJB Kertajati ya? Dari apa Om? Iya. Ya. Siapa? Om Arifin. Oh, Om Om Arifin. Om Arifin ya? Iya. Tapi Om Arifin Hadir? Belum hadir hari ini. Nanti bisa Oh, belum hadir ya? kalau mau Oh, iya. ngobrol langsung di Japri aja, kan kemarin udah ada nomornya tuh Om. Iya, karena saya dekat dengan Kertajati misalnya nih. Dan kebetulan saya sering bikin konten tentang BIJB Kertajati. Mangga itu kalau mau berkunjung kontak aja. Beliau orangnya asik kok. Terus ada siapa lagi nih yang lain ya? Ada dari Cimahi hadir, Ciamis hadir, Garut hadir. Yang lain dari mana lagi nih? Om Dede, ada Om AMR, Om Alif yang lagi di Jakarta. Terus ada Om Sony, Teh Sarin yang lagi di Ujung Berung, kayaknya di Ujung Berung ya. Om APD ini siapa nih? Kayaknya Om dari pusat, cuman karena belum ada namanya jadi mohon maaf saya belum tahu ini namanya siapa. Oh nggak Masih ada? bilang Udah nggak ada ya? atau ganti nama kayaknya. Baik. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut aja. Izinkan saya memperkenalkan jajaran pengurus APDI Jabar 2025-2030. Silakan Om Fandi, next slide. Dari jajaran pengurus ada ketua regional yang dipilih oleh tim pengurus lama. Om Dede Sukabumi. Halo Om Dede dari Sukabumi ya. Geng Pelabuhan Ratu Iya. Sukabumi. Untuk ketua regional, hasil dari musyawarah kami rasanya masih Om Jarot, walaupun kita juga pengen ada orang baru sih ya, tapi juga dari sejauh ini dari teman-teman anggota asosiasi belum ada yang masuk di kepengurusan, jadi rasanya kalau tiba-tiba berubah itu juga kaget gitu ya, yang udah pernah di kepengurusan biar paham dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau besok-besok atau di kepengurusan periode berikutnya Om tertarik nih buat jadi ketua regional, boleh juga, tapi gabung di kepengurusan dulu dong biar saling kenal nih, terutama dengan APDI regional lainnya dan APDI pusat ya. Oke, lalu setelah ketua regional ada ini yang baru nih, boleh diklik Om. Ada wakil ketua regional Om Dedi. Om Dedi ini yang ada di sebelah Om Jarot sekarang. Om Dedi ini juga aktif di ini ya, di komunitas ya Om? Ya, komunitas. Aeromodeling di Cimahi. Jadi Cimahi. kalau ada yang mau main, nih tadi ada yang dari Cimahi Om, boleh main ke markasnya GACC nggak nih? Tapi nerbangin drone. Boleh. Boleh ya, boleh. Nanti cari Om Dedi aja, Om Kurniawan tuh. Om Dedi ini apa nih kalau saya jelasin, atau kita kenalan aja dulu? Spesialis ya. Spesialisnya UAV murni. Nah, Om ini spesialis di UAV murni. Mungkin teman-teman pengurus kita sekarang yang muda-muda ini banyak belajar tentang aviasi dari Om Dedi, dari mulai peraturan,
tata cara perizinan, terus tentang apa ya drone sendiri, karena drone yang besar ya. Karena kalau Om Deddy tuh kalau nerbangin pakai remote tuh drone-nya mungkin bisa permajanya lebih gede dari mobil ya Om ya. Ya, pokoknya di MTOE-nya Ya, berkisar antara dari 35 kilo sampai 120. wah, Itu 120 kilo nih yang pernah diterbangkan sama Om Deddy. Ya mungkin kalau nanti mau tanya-tanya lebih lanjut boleh next time lah Ya. kita ada sesi yang lebih lengkap. Lalu ada Om lanjut paparannya juga 10 di Udah full kok ini. saya sebagai sekretaris jenderal. Sebelumnya saya sebagai sekretaris hanya mungkin nih untuk keperluan di apa namanya di kepengurusan supaya kita mengikuti sistem kepengurusan pusat, ada ketua, wakil ketua dan sekjen. Akhirnya saya mengajukan diri untuk jadi melanjutkan pekerjaan saya, hanya jadi skopnya lebih luas di kesekjenan. Lalu selanjutnya ada bendahara regional itu Om Alif. Om Alif lagi di Jakarta ini. Ada di sini ya Om Al. Om Al ada suaranya Om. Ya Om, ada Om. Dia nih kayaknya Om Alif lagi sibuk banget, jadi kita belum ketemu udah sebulan ya. Kita belum ketemu lagi Om Al. Lanjut ada Om Fadli yang mengisi jabatan Kadif Sertifikasi dan Edukasi. Di sertifikasi sendiri ini mungkin jabatan yang paling penting ya kalau dalam hubungannya dengan APDI Pusat dan sebagai YSTC. Kalau kita ngomongin APDI sebagai training center yang diakui oleh DKPPU atau Dishub, urusannya adalah sertifikasi, walaupun kegiatan kita nggak cuma sertifikasi ya Om Fadli ya. Benar-benar. Nanti mungkin ya lebih detail apa sih programnya selain sertifikasi dan gimana. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut, ada Om Sony. Om Sony Kadif Informasi dan Dokumentasi. Jadi kalau mau tahu siapa sih adminnya Instagramnya APDI, lalu YouTube-nya APDI, inilah Om Sony. Fotografer, videografer semua sama Om Sony ini. Om Sony hadir ya, Om. Ya, selamat sore Om dan Sis. Sore. Lalu selanjutnya ada timnya Om Sony ini, tim Pusat Informasi dan Dokumentasi. Ada Teh Syarin hadir juga. Oh ada nih. Selamat sore Mas Sis. Selamat sore Teh. Oke, itu tim inti kita ada 7 orang. Ya lanjut Om. Nah, lalu untuk tim instruktur di Jawa Barat, kalau misalnya sampai tengah tahun lalu baru ada 2 orang. Akhir tahun kemarin kita sudah bertiga nih Om, ada Om Jarot, saya dan Om Fadli. Dan insya Allah kedepannya ada Teh Syarin ya, yang sekarang lagi menjalani pendidikan instruktur di pusat ya. Jadi status saya calon instruktur nih, tinggal nunggu sesi terakhir ya, sesi wawancara dan presentasi ya sama pusat ya. Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan. Kenapa? Sebenarnya kalau ngomongin keinstrukturan, setiap regional itu dibatasi instrukturnya ada 3 orang, kecuali kita buka chapter, artinya dalam satu regional ini terdapat lebih dari 1 kota atau kabupaten untuk pelaksanaan sertifikasi. Nah, kita juga harapannya mempersiapkan tim instruktur kalau bisa sampai ya lebih dari 4 ya, karena kita mau buka di kota-kota lain selain Jawa Barat. Ini programnya Om Fadli nih, jadi saya spill nanti. Siap. Baik, Yes, Bro. lanjut dulu Om. Langsung ke program nih. Mungkin Om Jarot yang mau cerita, ada sedikit beberapa program prioritas PD Jabar ya. Saya lah. Ya, harapan saya sih sebenarnya ya ini evaluasi dari tahun kemarin lah ya. Kenapa ini ditampilkan lagi gitu. Ada beberapa program prioritas
APDI Jabar secara keseluruhan, yaitu ya pertama audiensi dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan operasi penerbangan drone gitu. Jadi ya istilahnya kan Kementerian Perhubungan itu dari DKPPU kan sudah mengeluarkan sebuah regulasi berkaitan dengan dunia drone gitu kan. Dan setidaknya kementerian dan lembaga atau instansi yang memang menggunakan drone itu paham dengan apa yang memang Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan regulasi tentang drone. Nah, ya saya sih memang per tahun 2025 ini kita akan coba regional Jawa Barat, kita akan soan lah ya, soan ke stakeholder yang memang ada kaitannya drone gitu kan. Siapa tahu nanti bisa soan ke PTDI gitu kan, terus ke Lanutusen pasti jelas karena kita sering bersinggungan dengan situ. Karena Jawa Barat sendiri itu dikepung dengan bandara masalahnya. Jadi kalau Om dan Sis berkegiatan istilahnya menerbangkan drone di daerah-daerah tertentu, dan umpamanya Subang Purwakarta, Kertajati, Subang, Purwakarta, terus Kalijati itu ada bandara di situ. Orang Bogor pasti ada bandara Atang Sanjaya. Kalau orang Kabupaten Bandung itu ada Soleman sama Lanut Suparlan. Orang-orang Tasik, Ciamis, Banjar itu ada dua bandara, Bandara Tasik sama Bandara Cilacap, gitu kan? Karena bersinggungan, gitu kan? Kalau di teman-teman Majalengka, terus Majalengka, Cirebon dan sekitarnya itu ada Bandara Cakrabuana di Cirebon sama Bandara Besar Kertajati. Sama ada Lanutnya juga. Nah, terus ada bandara militernya juga yang di Majalengka gitu kan. Seperti itu. Jadi Bandung ini sebenarnya ya ruang udaranya semuanya sudah kontrol space semua gitu. Yang uncontrol space-nya mungkin ada sedikit lah ya. Tapi hampir mayoritas semuanya control space. Jadi kita akan coba sowan ke stakeholder yang tadi itu, kita sowan ya berkaitan dengan ya inilah salah satu fungsi istilahnya pengurus regional Jawa Barat. Siapa tahu kita dengan hadirnya kita sowan, kita diberi kemudahan lah ya, kemudahan yang istilahnya kaitannya Om dan Sis berkegiatan menggunakan drone gitu di ruang udara yang di Jawa Barat khususnya. Terus yang kedua, kerjasama corporate, stakeholder dan mitra. Ya ini ya kaitannya apa ya? Mungkin bisa hal-hal yang selain sosialisasi mungkin Macam-macam sih, bisa ya. tematik ya. Ah. Bisa hal-hal yang tematik gitu. Itu. Seperti ada kerjasama pelatihan, atau mungkin ada yang butuh tim atau butuh drone, kita bisa saling mempertemukan antar mitra kita. Iya. Terus juga kalau ngomongin stakeholder mungkin dengan instansi ya. Misalnya aja dengan BPBD gitu yang sebelumnya kita belum sowan secara resmi ya, walaupun kalau secara kedekatan kita mungkin nanti sehingga kedepannya kalau ada kebencanaan kayak yang kemarin di Sukabumi, kita hanya mengandalkan teman-teman Sukabumi. Harapannya di kedepannya selain juga teman-teman di setempat, ada juga tim pengurus atau yang mewakili bisa dikirim. Tapi juga nggak cuma kerja sukarela, kita mengurusi sampai alatnya kita coba cari. Lalu kalau ada istilahnya ongkosnya gitu ya, biar nggak udah harus membantu orang terus harus ngemodal, kan nggak enak ya. Rasanya itu yang kita pikirkan. Lagi mempersiapkan itulah, mempersiapkan perangkat-perangkatnya kalau ada teman-teman yang memang bergerak atas nama APDI Regional Jawa Barat gitu. Nah, yang ketiga ini ya kita tetap masih sosialisasi
safety dan regulasi baik penggunaan drone, instansi, sekolah dan masyarakat umum. Nah, yang kita mau sasar di sosialisasi ini yang menarik dari sebelumnya, karena sebelumnya kita juga ada mulai ya ke beberapa instansi, kita pernah ke sekolah-sekolah, lalu secara umum juga bareng sama beberapa mitra kita buka kayak kegiatan umum yang sasarannya masyarakat umum nih untuk sosialisasi tentang penggunaan drone. Karena mungkin kalau ngomongin sertifikasi kan pasti balik lagi kebutuhan profesional, tapi siapapun yang memiliki drone pasti harus mikirin safety-nya. Bukan cuma supaya drone kita pulang dengan selamat, tapi juga area tempat kita nerbangin drone juga baik-baik saja gitu, sehingga kita pulang juga baik-baik aja. Nah, yang menarik dari program kita kali ini, kita mau juga datang ke target usia yang masih di bawah 17 tahun, artinya yang belum wajib sertifikasi atau belum bisa sertifikasi. Karena sekarang kita melihat banyak drone-drone yang antara ya, kalau ngobrolin drone mainan juga bisa dipakai profesional, tapi dibilang profesional juga rasanya gampang banget dibeli dan dipakai. Juga ada mulai dari anak-anak SD, SMP, bahkan SMA sekarang udah pakai drone. Jadi rasanya jadi penting nih untuk sosialisasi ke target usia yang lebih muda gitu. Terus yang keempat ini kan kita mau sharing ke knowledge ya, sharing knowledge dan pelatihan keahlian dan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan drone. Ya ini dengan ini salah satunya kita kenapa buka Zoom ini atau buka daring ini adalah kita akan coba sedikit-sedikit, kalaupun memang ada suatu hal yang memang kita mau sampaikan untuk para member regional Jawa Barat, kita akan coba menggunakan fasilitas daring seperti itu. Tentang sharing knowledge juga mungkin ini bisa terjadi kayak yang kalau yang udah kemarin kita hanya misalnya ketika ada undangan nih ke kampus, yang udah pernah waktu di tahun 2024 tuh kita ke kampus Unisba pernah ya Om, ke kampus Kopin, terus ke kampus Unpas, UPI juga. Kalau yang umum mungkin ketika acara bareng sama Doran Gadget gitu. Tapi juga kita ingin coba versi online nih. Jadi kalau sekarang Om Sis buka YouTube, cek ada nggak sih channelnya APDI Jawa Barat. Nah, boleh di follow karena kita lagi buat program. Kalau dari Januari kemarin udah ada 1-2 postingan, kita ingin coba kedepannya 1 bulan minimal ada 1-2 video yang hubungannya dengan sharing knowledge. Jadi nggak cuman kita ngomongin peraturan aja gitu, mungkin banyak nih. Dan kalau Om sama Sis ada ide-ide lain, boleh dong kita bahas ini, boleh dong bahas itu, boleh banget ya. Juga kalau misalnya mengundang, boleh nggak sih bikin pelatihan kayak kemarin kita diundang ke BLK ya Om? Iya, BLK. Ke BLK, terus boleh nggak sih besok-besok kalau pelatihannya tim BLK ada yang bikin pelatihan tentang drone. Dari BLK sendiri ada yang sudah bisa mengajari, tapi ada yang kurang-kurangnya apalagi tentang regulasi. Boleh nggak dari APDI Jabar? Boleh banget. Jadi Om Kurniawan tadi ada. Om Kurniawan nih kemarin ada obrolan juga yang kayaknya hubungannya sama ini. Nanti boleh Om kita ngobrol lebih lanjut. Oke, yang kelima ini pembinaan chapter di kota atau kabupaten. Boleh nih Om Fadin yang jelasin lebih lanjut. Ini ranahnya edukasi dan sertifikasi. Oke Om, semua selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Mungkin saya langsung aja. Ini kebetulan salah satu program saya terkait pembinaan chapter dan pembukaan chapter ya, mungkin lebih tepatnya juga di kota kabupaten. Nah, sebenarnya ini program dari tahun 2022 sebenarnya sampai terbentuknya pengurus baru lagi itu masih kita jalankan karena menurut kita bersama ini merupakan salah satu support system di APDI Jabar. Jadi dari dulu tuh karena sertifikasi itu di Bandung terus ya Om. Sementara di Jawa Barat ini luas banget. Nah, luas banget sehingga dengan adanya pembukaan chapter ini nanti teman-teman yang emang jaraknya jauh dari Bandung itu bisa mengadakan sertifikasi di sana. Tuh. Nah, dan kemudian
juga nggak cuma sertifikasi Ya. Om ya. Mungkin ada teman-temannya di sana ada komunitas, terus ada Benar-benar. pembinaan atau Ah. sosialisasi atau informasi boleh. Benar. Jadi itu salah satu tujuannya pembukaan chapter. Jadi bukan cuma sertifikasi, jadi menghimpun juga teman-teman yang hobi di drone atau mau tahu nih secara mendalam terkait basic drone operation, itu yang paling pertama ya. Jadi yang awam-awam juga bisa sharing knowledge tanpa harus ke Bandung nih, tanpa harus kemana. Jadi pembukaan chapter-chapter ini salah satu fungsinya itu untuk menaungi teman-teman komunitas ataupun orang-orang yang awam terkait drone, khususnya di bidang safety regulation gitu ya. Nah kemudian saya langsung aja udah ada beberapa ya teman-teman dari member APD Jabar yang kayaknya sudah punya ancang-ancang nih untuk buat buka chapter, sehingga kita juga di pengurus APD Jabar udah memetakan beberapa orang dan beberapa daerah kabupaten kota yang salah satunya itu mungkin udah ada rencana kita akan buka nanti setelah Lebaran ya Om, mungkin di minggu keempat atau ketiga ya nanti kita lihat jadwal. Ya. Itu insya Allah kita akan buka di Tasik ya. Di Tasik. Tasik dan Jadi Bandung. mungkin di bulan April ini kalau pas slotnya cukup banyak, kita akan buka di 2 kota langsung. Oke, ya di Tasik sama Bandung. Nah, di Tasik ini nanti mungkin sebagai PIC-nya nanti dari teman-teman Drone Nation ya. Donation ya, Dari Drone Nation Tasik. Nah, nanti di sana om-om yang dekat nih Ciamis mungkin di daerah-daerah sekitarnya mungkin bisa bergabung di sana. Kemudian yang kedua juga itu sebelumnya ada Om Fadlan mungkin lagi nyusun juga nih apa sekiranya yang bisa di bundling gitu ya sama PD Jabar. Kebetulan Om Fadlan ini merupakan founder wisata Garut ya Om. Jadi kalau Om yang sering traveling ke Garut nih atau segala macam mau kolaborasi atau segala macam mungkin bisa kontak-kontak Om Fadlan. Nah, mungkin itu juga nanti mungkin dia masih nyusun sama timnya. Nanti kita lihat gimana nih mau bundlingnya. Ada Om Ari juga Om. Ada benar Ciamis Om nih, Ari, Ciamis. Om Ari Seven ini mantap. Saya udah berapa kali nih Kayaknya sambil nanti telepon udah lama gitu kan. mungkin kalau nggak di April di Mei mungkin ya Om. Ya Ari ya. Nanti kita Kebetulan Om Ari ini kegiatan. semangatnya wah mantap banget nih untuk buka chapter di Ciamis. Hanya mungkin karena beliau lagi nyusun tim dulu nih beberapa orang atau lokasinya di mana. Mungkin next nanti kita akan buka juga nih di Ciamis ya Om. betul. Iya, iya. Sama Om Arif juga kayaknya Om Arif. bikin buat kita Iya. ke Cirebon nih kayaknya. Iya, karena kebetulan ini Om Arif Komarudin harus kan? Yang di Cirebon ini. Oh, Om Arif Komarudin juga nih orang Cirebon nih ya, bisa Sama- kita diskusi juga nanti Om. sama ada Om Dede dari Sukabumi. Ya Om Dede Sukabumi. Banyak nih seru. Banyak. Artinya kalau dari kemarin ada yang dari Subang, ada dari mana datang ke Bandung, kita Sangat-sangat pengen terbuka gantian ya. kita yang Iya, ya. Jadi om-om semua yang masuk semua ataupun yang belum sempat hadir, setiap sertifikasi kan kita sering menginfokan bahwasannya kalau om-om yang punya program ataupun punya saya mau buka chapter nih ataupun mau mengkoordinir komunitas di kota kabupaten saya atau tempat tinggal saya itu mangga Om, kita sangat-sangat terbuka untuk mensupport. Makanya saya lagi profiling bahwa member regional Jawa Barat itu tersebar di berapa kota sih gitu. Nanti saya umpamanya nanti ke Cirebon nih, saya akan kasih gitu loh. Om nih loh Cirebon nggak gitu kan? Iya. Ini loh anggota Cirebon gitu kan, APDI Cirebon gitu. Terus Om Ari ini orang teman-teman Ciamis nih, Ciamis dan sekitarnya gitu kan. Sama Om Fadlan ini teman-teman Garut dan sekitarnya. Jadi benar. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika om-om nanti jadi PIC, ketika udah berjalan terus, kontinu kan bisa om-om jadi instruktur juga. Jadi Betul. nanti instruktur di Jabar ini di Bandung ya, khususnya domisili di Bandung, udah nggak ke sana lagi. Ya om aja nanti yang koordinir sertifikasi di sana gitu. Om. Itu harapan kita gitu. jangka panjangnya kita situ Benar banget. Oke, paling terkait nanti program-program yang lain mungkin bisa keep in touch dengan kita. Nanti kita tinggal bicarakan gimana-gimana ya. Oke, Om, paling itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum ke sesi diskusi mungkin lanjut dulu Om. Boleh dikit. Wait. Oke, lalu kita juga ada mitra nih, mitra yang ini sebenarnya lebih banyak ya mitranya. Kemarin di grup kan udah di mention tuh banyak banget. Tapi yang ini yang
siapa sih, mungkin ini adalah beberapa mitra yang kita sudah jalin MOU ya. Ada Doran Gadget, itu MOU-nya langsung dengan APDI Pusat, walaupun pelaksanaannya MOU-nya dengan APDI Jabar. Ini Doran Gadget Bandung yang ada di Pasca. Jadi kalau Om Sis Mau beli ada drone baru kebutuhan mau beli drone baru dan ataupun elektronik apapun, nah bisa langsung aja ke sana ya. Store Mungkin ini sibuk nih store manajernya Mbak Meira, jadi nggak datang online. Tapi nggak apa-apa Om, kan nanti ada rekamannya kita kirim. Terus ada donation itu Spesialis. bengkel drone ya, spesialis bengkel drone untuk spesialis DJI sih, spesialis DJI. DJI. Itu ada di Antapani, kalau yang di Bandung, sama di Tasik ada di Asia Plaza. Ini juga udah jadi mitra kita, tapi kita nggak terbatas mitranya. Mungkin kalau buat member atau buat anggota pasti banyak diskon buat kalau ada ini ya kerusakan nih, servis untuk servis. Tapi di luar itu juga kita ada kerjasama yang jauh lebih dari itu. Kita mau kalau roadshow mungkin kita akan bareng donation dan juga mungkin bareng. Terus ada Baraya FPV ini ada Om Gigin ya di sini ya. Bukan ketuanya, ada gedungnya. Apanya ya? Pegiatnya nih yang bikin aktif Baraya FPV ini, mungkin jadi payung komunitas FPV di Bandung yang ada banyak nih. banyak Om se-Bandung Raya ya. Om Gigin kalau boleh buka mic-nya boleh ceritain dikit nih. Tapi kalau lagi nggak bisa, oke nggak apa-apa. Dengan Baraya kita udah jalan setahun terakhir ini. Hadir. Boleh Om Gigin mau memperkenalkan Barayanya dulu atau gimana? Atau nggak perlu? Nanti aja. Oke, siap. Jadi kalau Om dan Sis di sini ada yang tertarik main FPV, nanti mau masuk ke grup Baraya yang sifatnya lebih komunitas. Sana ada kalau kita mau rakit drone, belajar nerbangin drone, atau tempat-tempat yang nyaman buat main FPV di mana aja gitu ya, buat sharing juga. Nah, itu bisa masuk di grupnya Baraya. APDI bareng sama Baraya, kita kegiatannya apa aja? Kita punya kegiatan sosialisasi bareng, dan juga APDI berapa kali support ya kegiatan Baraya, karena kegiatannya lebih ke community build nih. Saya kemarin ada FPV camp, terus kita juga mau bikin mungkin ada beberapa drone race gitu dengan tim-tim, dan APDI support para atlet drone race Jawa Barat nih bareng-bareng sama Baraya. Lalu ada Mahatma Sinergi Karya, ini perusahaan kebetulan awalnya dari pertemanan sih ya, tapi kita jadi jalan bareng karena di Mahatma mungkin akan salah satu survei di bidang survei. Ya, di bidang survei salah satu direkturnya ya mau bantu di kepengurusan kita, tapi lagi nggak hadir nih di bidang corporate nih. Juga kalau misalnya mau ngobrolin masalah survei dan pemetaan, kalau mau belajar dan sebagainya, Mahatma juga punya divisi edukasi. Itu. Terus ada program studi film dan televisi UPI. Ini kayaknya tadi ada deh. Ada Om Beni. Om Beni masih ada Om? Wah, udah mungkin dia tadi sinyalnya. Tadi sempat masuk sih kelihatan, tapi hilang lagi. Om Ogi tadi. Siapa? Ogi. Om Faugi. Oh, di mana? Belum nih. Oke. Dengan UPI kemarin kita jalin kerjasama. Ada beberapa programnya pelatihan mahasiswa, kita membina mahasiswa FPSD ya, khususnya yang dari film dan televisi untuk penggunaan drone. Jadi apa aja sih yang kita bina di kampus itu? Pertama pelatihannya, lalu regulasi penggunaan drone-nya juga, karena drone-nya bakal dipakai bareng-bareng sama mahasiswa, kita bantu gimana nih supaya terawat gitu ya. Dan juga karena kebetulan bahasannya ada tentang penggunaan drone, kemarin sempat bikin YouTube bareng nih. Ya mungkin nanti bakal dilanjutin terus ke depannya, semoga. Terus yang nggak tersebut di sini ya masih banyak sih sebenarnya ya.
Kalau sama GLCC mungkin kerjasama, bukan kerjasama kali ya, kita ya sebagai Soan. asosiasi kita udah soan juga sama yang lain juga, harapannya bisa punya kedekatan nih. Kenapa? Karena Sesama pengguna ruang ya, udara. sesama pengguna ruang udara, baik itu instansi atau perusahaan ataupun komunitas, ya baiknya kita saling kenal, bisa saling koordinasi. Ketika ada kegiatan, kita bisa saling membantu. Ketika ada kebencanaan, kita juga bisa saling support satu sama lain. Karena tetap ketika kita ke daerah bencana, kita harus koordinasi, nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi panjang bisa ya. Oke, itu tentang mitra APDI. Ada lagi Om yang dari mitra yang belum saya sebut? Ini yang udah dulu ya. Ya, gitu. Sebenarnya kalau Dan kita membuka peluang lah gitu ya. Maksudnya kita coba sekarang sih ya per 2025 kita coba dari anggota gitu ya, dari member gitu, untuk apa yang kita bisa kerjasamakan bareng lah dengan kita gitu kan. Selama ini ya memang kita apa ya, belum merasa dekat dengan para member lah gitu kan. Makanya kenapa kita akan coba dengan fasilitas daring ini. Saya bilang dari awal kita coba ide-ide apa yang bisa kita kerjasamakan gitu, atau kita kolaborasikan yang menjadi kegiatan regional Jawa Barat seperti itu, Jo. Ya. Boleh Om Pandi di Oke, nah sebagai bentuk payung komunitas nih, dan juga fungsi asosiasinya yang harusnya kita mengapresiasi atau menerima Ya, memfasilitasi anggota lah ya. ide dari semua anggota. Kita juga punya, mungkin nanti kita boleh diskusi ya. Nanti kalau ada yang mau menyampaikan aspirasi silahkan, tapi juga yang mungkin ada kepikiran ke ide punya program dan ingin menjalankannya bareng sama APDI, boleh nanti join program. Kita masuk ke join program member APDI Jabar, boleh diklik Om. Nah, di join program ini boleh boleh di scan. Di sini ada Google Form. Mungkin kalau Om atau Sis yang ada ide, saya kayaknya punya ide program ini, boleh nggak gini dengan syarat Om atau Sis juga mau ikut terlibat di programnya, tapi bukan jadi Om sendiri gitu ya, tapi ya boleh juga kalau misalnya mau sendiri, tapi bawa benderanya APDI aja nggak apa-apa juga ya. Tapi misalnya saya punya ide tapi nggak tahu nih, timnya nggak ada, boleh nggak apa-apa, isi dulu, nanti kita diskusi lebih lanjut. Mungkin seperti itu, sambil kalau mau mengisi atau mau diskusi, kita buka sesi diskusi kali ya. Sesi diskusi, silahkan kalau ada yang punya aspirasi atau pertanyaan. Balikin yang tadi Om. Iya, tadi itu ada atasnya, nggak apa-apa. Silakan kalau Om dan Sis ada yang punya aspirasi atau mungkin pertanyaan atau punya ide apapun, boleh disampaikan. Om Ugi, posisi di mana Om Ugi? Selamat sore Om Ugi. Sore bang. Wah, ya. Di mana posisi? Posisi masih di Papua kene. Luar biasa. Aduh, dikira udah pulang, Siap. Ini kebetulan Om Ugi kan memang member regional Jawa Barat lah ya. Jangan balik-balik ya. Cuman masalahnya dia lagi pekerjaannya lagi di Papua gitu. Jadi ya istilahnya dengan kita mengadakan daring ini ya, kita pengen coba lah, maksudnya ada ide-ide apa gitu kan. Ceritanya nih Om Ugi kan ada di Papua nih, siapa tahu ada ngasih ide, coba di regional Jawa Barat begini ya, kan kayak gitu. Om Ugi ini spesialis di tower Om, jadi di Papua dia lagi bikin tower BTS nih, BTS-nya Telkomsel. Jadi
Om Ugi ini spesialis tower Om. Jadi kalau Om pengen ngerjain tower ke Om Ugi nih jagonya. Terima kasih Om Ugi Spesialis, dari Papua Pegunungan nih. Oh, iya, berarti udah buka kalau di sana ya. Siap. Puasanya udah buka puasa. Oh udah buka puasa nih. Iya. Selamat berbuka. Udah. Nah, siap. Nah, Sama si babi bakar batu ya. makan batu makan babi. Siap, no. Baik. Om Ugi. Oh, nun. Siap streaming. Boleh apa? Siap streaming. Tadi Om Dede nih, Ini aja apa? Di grup. Om Dede sinyal ini ya. Boleh. Om Dede. Yang lain kalau ada yang mau Oh tuh. ngobrol boleh nih dinyalain. Oh itu Om Arifin udah nyambung. Oh iya, Om Arifin. Sorry Om Arifin. Suara kita kedengeran? Halo Om. Oh, ya, Om Arifin tadi ada yang nanyain nih. Ada Om Kanda. Om Kanda dari Sumedang. Sumedang katanya pengen main ke Kertajatin. Oh, mangga ke Kertajati kita ini Om. Itulah terbuka lebar. Kertajati apa ke Husen kalau saya ada di Husen Om. Oh, kesana juga kali gue kan ada waktu kata Jati. Iya. Itu ada kuncian PTDI. Oh ini sekarang jadi wakil ketua PDI Jabar. Oh. Wih, mantap. Jadi Pak Arif itu dari PTTI dulunya ya, atau gimana? Bukan saya di Angkasa Pura saya Pak. Oh, Angkasa Pura. Iya. Om Arifin tuh orang Angkasa Pura Om Kanda. Jadi Oh, ya salah satu yang sering kita repotin juga gitu. Kita ajak sharing juga berkaitan dengan penggunaan ruang udara gitu. siap. Ini karena saya sering terbang lewat Kertajati, jadi kayaknya perlu ditemuin di sini. Perlu. Jadi takutnya Om Arifin pasti nanya ke saya juga. Sayanya juga yang ketempuan Om. Om siapa itu yang terbang sana gitu kan gitu. Kan ini apa? Ini ya, vlogger kereta juga ya Om ya? Iya, kalau di Kertajati saya tidak pernah terbang. Nggak boleh. Dan kemarin Om Arifin pernah nyari ada yang terbang ini perlintasan kereta yang di mana tuh? Andir. Andir. Oh. Iya, itu nanti mungkin bisa ngobrol. Oh iya nggak boleh itu Andir itu nggak boleh. Iya. Dekat tuh. Udah deket Husen itu. Ya kebetulan kan Udah aman itu Om. Oh, udah aman. Siap. enggak Nuhun bisa. Sama-sama. Kalau udah saling kenal depannya enak kan Om? Ya kalau saya untuk bandara saya lebih ke review bandaranya. Kemarin saya mereview yang bandara YIA. Sebelumnya Adi Sucipto karena perpindahan dari Sucipto ke YIA. Jadi saya lebih kepada sebagai penumpang gitu, sebagai pengguna bandara. Jadi tidak menggunakan drone. Gitu. siap Om Kanda. Ada Om Isam nih di mana nih? Om Isam, Om Aulia. Terus ini ada Sispai. Ini fotografer spesialis fotografer food. Gua enggak sekarang udah mulai jadi drone fotografer. Saya Sekarang. cukup aktif di APDI foto video nih. Halo TV, apa kabar? Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi? Aku terlambat. Tadi udah ngomong apa aja. Nanti rekamannya kita upload di YouTube. Jadi yang Gitu. bagian apa aja boleh ditonton. Ada Om Firly. Om Firly kemarin ya. Om Firly ini drone juga, underwater juga. Kemarin hasil ngobrol ternyata underwater juga. Saya jadi malu juga kan, bisa belajar underwater juga nih nantinya. Om Jarot juga underwater, tapi langsung nyemplung ya.
Saya juga underwater sebenarnya. Cuman belum Nggak pakai drone, nggak langsung nyelam aja. belum license aja. Tapi pelatih. Pelatih selam, tapi nggak license. Belum license lah. Saya nyelamnya underwaternya masih barbar. Gitu. Ada Om Rudi Darmawan. Selamat sore Om. Siapa Om Berli? Ini belum ada bisa nyalain. Siapa lagi? Om Rudi. Rudi di mana? Lagi ya. Om Rudi di mana? Om Rudi di mana nih? Ya itu kurang juga lupa nih. Mohon maaf nih Om dan kalau yang saya lupa. Kita pernah kita pernah ketemu lah, cuman maksudnya kegiatannya Om ini di mana gitu. Kalau yang kemarin ingat, kalau yang udah lama kalian suka lupa juga. Om Aul ya? Om Aul di mana Om? Nah, jadi Om tadi ya sekilas tadi aja ya, maksudnya mungkin ada dari om-om semua itu apa terlintas atau apa. Tadi Om Kanda bilang ayo kita buka bersama gitu kan. Walaupun memang masih dalam rangka berpuasa gitu ya sekarang ya, bulan puasa, atau nanti next ada ide apa, tapi intinya gini, kenapa kita kumpul hari ini itu, kita buka Zoom itu, kita buka daring ini adalah salah satunya adalah sosialisasi kita untuk pengenalan pengurus dan kedepannya kita pengen menggali ide-ide apa yang dari member gitu ya. Saya lagi profiling profil anggota-anggota di mana aja. Cuman saya baru dapat 100, baru di urutan ke 100 saya baru profil. Masih ada 900 lagi. Nanti kalau sudah akan saya coba istilahnya akan saya share lah ya. Saya share dan siapa tahu nanti ternyata ya lingkarannya di situ-situ juga. Umpamanya kayak tadi cerita Om Kanda di Sumedang pengen ke Kertajati, ternyata di Kertajati ada Om Maripin gitu kan. Terus di Kertajati juga ada SMK 1 Kertajati, itu kebetulan di salah satu jurusannya ada Kerdikantaraan, dan kebetulan kaprodinya itu adalah member APDI juga, ada namanya Ian. Terus di Majalengka itu ada di balai pelatihan kehutanan. Nah, itu ada 3 member kita, member APDI. Itu ada Om Jati namanya. Om Jati itu saya kenalnya Om Jati karena secara tidak sadar, secara kedekatan, ternyata Om Jati itu satu daerah dengan saya gitu kan. Jadi saya kenalnya Om Jati, yang duanya lagi lupa, ada satu lagi sis gitu. Jadi istilahnya Om dan sis yang ternyata di daerah yang sama kayak Ciamis kemarin juga Om Ari, terus ada lagi dari Ciamis juga yang terbaru itu ada Ciamis juga ada, terus yang om-om yang di Tasik. Ya kita pengen coba kita kumpulkan gitu, kita kumpulkan supaya ada komunikasi antar member anggota. Jadi apapun nanti kegiatannya seperti apa, selama ada komunikasi dengan kita akan support. Ya memang supportnya untuk saat ini kita belum bisa support secara ya dalam tanda kutip hal-hal yang lain, tapi kita support bahwa saya mencoba bahwa silakan Om dan Sis yang memang bagian dari membernya regional Jawa Barat, kalaupun punya ide apa dan selama itu berkomunikasi dengan kita akan coba support itu gitu. Rupanya Om, boleh nggak saya mengatasnamakan APDI regional Jawa Barat gitu? Boleh, selama ada komunikasi dengan kita. Dan ada masih dalam koridor sesuai kode etik. Kode etiknya APDI lah gitu istilahnya. Kalau lupa kode etik itu isinya apa, ada di ID card? Ada di ID card gitu. Belakangnya. Di belakangnya.
kita kan selama ini tidak pernah ngebahas kode etik karena kita di regional sendiri, kita bertiga kebetulan nih ada saya, Om Eko sama Om Padli, status kita, terus ada nanti calon instruktur juga, Tesarin gitu kan. Status kita memang saat ini instruktur dan kita memang ada kewajiban-kewajiban yang kita harus jalankan dari pusat, yaitu yang pertama memang kemarin kita sudah TOT di Munas Jogja dan kita dinilai juga sama mereka gitu, dan saat ini regional Jawa Barat baru 2 nih yang sudah selesai secara keseluruhan, istilahnya penilaian jadi instruktur. Kalau kemarin kalibrasi ulang istilahnya. Jadi kalau di pusat itu istilahnya untuk merefresh dan menambah knowledge instrukturnya itu disebutnya kalibrasi. Dan kebetulan yang sudah selesai kalibrasi itu 2, Om Eko sama Om Padli. Kebetulan saya bertugas, cuman tugasnya baru statusnya extraordinary aja karena tidak ada status instruktur yang resmi, masih belum, karena SK-nya juga belum keluar. Kebetulan SK pengurus regional Jawa Barat juga belum keluar, tapi memang kita sudah ajukan, ada 7 personil. Tapi nanti kedepannya kalau Om Sis punya ide di daerahnya masing-masing, mau pengen ada kegiatan apa, nanti SK-nya, surat keputusan dan surat tugas atau apanya itu dari saya, dari regional Jawa Barat. Idenya seperti itu. Kita akan coba di tahun 2025. Kita akan coba dalam 1 tahun ini, tahun 2025, karena kepengurusan regional Jawa Barat itu kan dari tahun 2025 sampai 2030. Jadi 5 tahun, panjang sebenarnya. Butuh endurance yang memang endurance yang full power lah istilahnya gitu. Ya, karena kedepannya kita nggak tahu tantangan ke depan penggunaan ruang udara. Makanya kenapa saya pas banyak diskusi sama Om Arifin, minta masukan dan sarannya, dan kebetulan Wakil Ketua Regional Jawa Barat juga spesialis di dunia drone, dari drone, spesialisnya di drone di atas 25 kilo gitu kan. Dari cerita sampai di 150 kilo. Pembahasan kita sebelum ini mungkin kedepannya untuk drone-drone yang di atas 25 kilo itu berarti syaratnya apa aja, karena mulai banyak ya? Ya, mulai banyak. Karena roadmap-nya di KPPU kemarin itu bahwa mereka konsen ke drone di atas 25 kilo. Karena secara pabrikasi ada drone Agras itu kan itu ada T25 sama T30, T40 itu kan kemampuan dia mengangkat beban itu udah di atas 25 kilo. Terus ada drone kargo nanti ke depannya. Ya, cuman memang sampai saat ini baru proses riset lah. Belum uji coba, udah pernah uji coba di pertama itu di kebencanaan kemarin di Cianjur, itu mengangkat kargo, tapi kapasitasnya masih kecil ya. Kedepannya seperti itu, dan taksi drone juga ya itu masih berproses juga. Yang kemarin di IKN Hyundai itu kan ya lagi konsep juga, tapi belum itu. Tapi ya kedepannya kalau ya sebenarnya kedepannya kalau memang om-om yang memang konsen di dunia aviasi gitu kan, peluang masih banyak gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ini mungkin kalau boleh sambil ya, kalau ada yang mau komen, mau di chat boleh, mau open mic juga boleh. Om Didi sebagai wakil ketua nih mungkin ada yang mau disampaikan. Om juga sebenarnya Om Didi itu lebih cocok sebagai pembina, tapi kalau pembina nanti kita cuma ngobrol kalau butuh gitu. Jadi kemarin kita minta untuk jadi wakil ketua supaya bisa atau
dengan sukarela melibatkan diri lebih jauh sih dengan APDI Jabar gitu. Dan terima kasih bersedia gitu. Nah, itu dan terima kasih dengan keriuhan kesibukan barunya ya. ya. Boleh Om, kalau mungkin ada yang bisa disampaikan buat kami juga buat teman-teman yang hadir di Zoom. Ya baik, terima kasih. Ini sebenarnya perkembangan drone itu kan pesat sekali ya. Apalagi sekarang industri drone di Bandung saja itu sudah ada berapa perusahaan yang memproduksi drone. Jadi memang kalau kita tidak mengikuti perkembangan drone kayaknya juga rada repot nih. Sementara kebutuhan pilot di di industri itu juga cukup besar sebetulnya, tapi juga kayaknya juga belum tercukupi karena persyaratannya lebih susah ya gitu. Karena memang sekarang regulasinya yang sementara ini masih dipegang adalah kalau misalkan di atas 20 kilo harus punya PPL. Harus punya PPL ya. PPL. Nah, PPL ini kan rada repot. Kita harus punya biaya berapa nih untuk dapetin PPL? Satu miliar lah. Sementara Harus sekolah dulu kan. iya. Sementara drone-nya mulai banyak ya. Sementara ini kalau sekarang ini saya sebetulnya mantan karyawan PTDI yang sudah pensiun. Jadi memang saya di PTDI sendiri saya sebagai flight operation sudah bertahun-tahun. Lalu saya sekarang ada di ITER Aero. Kebetulan lagi sertifikasi untuk drone sipil. Jadi memang di Indonesia ini saya sharing aja ceritanya, kalau drone sipil itu kalau sampai kejadian kita ini lagi proses untuk pembuktian, tahap pembuktian untuk test flight. Jadi sampai diharapkan Agustus kita sudah mendapatkan TC, jadi type certificate untuk drone sipil. Tapi drone-nya ini hanya drone kargo. Jadi mungkin teman-teman semua yang mungkin baru mendengar atau gimana, terbangnya itu tidak seperti surveillance yang balik lagi ke home base, tapi kita terbangnya adalah point to point. Jadi flight plan-nya pun kayak seperti pesawat. Jadi kita punya alternate segala macam. Jadi memang ini drone baru. Jadi mudah-mudahan di Indonesia memang yang PTDI itu drone pertama versi militer yang sudah disertifikasi itu adalah PTDI. Lalu kita ITER Aero akan mensertifikasi versi sipil. Ini untuk drone yang kelas di atas 25 kg ya? Ya, kita akan Di atas 25 kilo. Nah, itu aja lah mungkin selebihnya mungkin akan diskusi yang lebih lanjut atau gimana, silakan. Kalau mungkin tertarik itu buat Spill. lanjut, boleh nanti di forum yang lain kali ya Om. Forum yang lain yaitu di sharing knowledge-nya itu. Boleh, atau misalnya mau khusus kita buka ketemu langsung ataupun nge-zoom di lain waktu ya. Boleh, silakan. Atau mungkin ya ide sharingnya itu rupanya dari anggota, Om bisa nggak ngadain ini Zoom daring tentang ini ya, kita akan coba fasilitasi itu gitu. Rupanya narasumbernya yang istilahnya yang kompeten lah ya. Kompeten rupanya lagi ngebahasin apa nih gitu kan. Tadi kan cerita Om Ded itu udah cerita kan tadi, kebetulan dia dulu di PTDI gitu kan, sekarang di ITER Aero di perusahaan drone juga gitu kan. Kalau PTDI kan jelas gitu kan, wah produksinya kan yang segitiga ban gitu kan. Ya gitu sih Om. Ya kita baru prolog aja ini, jadi nggak usah serius-serius banget nanti apa, cuman ya perkenalan aja kita dulu gitu. Terus open mic. Tambahin Om Arifin. Om, izin Om, tadi kan terkait yang drone gede ya, drone berat lah. Mungkin dari para anggota itu ada yang minat penjurusan ke atlet gitu. Atlet, nanti mungkin bisa dari kami Om, atau nanti ada Om Budi, tapi di sini ada Om Gigit mungkin. Ada Nah, Om Gigit, ya. Ya, itu kalau kalau mau perjalanan, jadi tadi kita juga udah minta buat cerita lebih banyak, tapi boleh sama Om Arifin aja sebagai salah Ya, satu perwakilan. kalau peminatan mau ke itulah kelas atlet atau kelas siar, itu tuh bisa ada di ya nanti ada hierarkinya, ada dari mikro atau apa namanya 3-in, 5-in. Ya.
dan Om Mudi. Ya, Atau mungkin dari APD Jabar mau bikin event, Wah, kita bikin event bareng kita. boleh banget. Kapan-kapan Ngobrol nih, di Om. Bandung Ayo. ya Om. lagi rame, habis puasa nih bisa nih. Bisa. Kemarin di Jawa Timur kan ada lagi rame Jungle Race nih. Bandung Ya. kita main ke Tahura. Pan game bisa kan, pan race. Open nih, Om. Tahura Open. Kemarin kan kebetulan kita ketemu sama pengelola Tahura ya. Terus saya juga sudah menanyakan kebijakan Tahura tentang penggunaan drone di Tahura seperti apa sih, saya tanya. Ternyata mereka open, tidak ada masalah. Nggak ada harus bayar 2 jutanya, nggak ada ya. Jadi tidak ada istilah bayar 2 juta, nggak ada gitu. Akan ditawarkan Pak Diki itu Om. event ya. Hah? Pak Diki. Bukan Pak, ada Pak Tengku Ipan namanya. Pak, Oh, siap. Pak Tengku Ipan Hardiana. Boleh tuh Om, nanti kalau emang ada rencana mau bikin event kita siap kolaborasi Om. Siap. Nanti mungkin dari teman-teman Fasi, dari teman-teman Baraya FPV, FPV Ranger bisa ini Om, kita kolaborasi Om dengan APDI Om. Siap Om. Kita Om ngobrolin Arifin. lebih lanjut lah. Kalau dari pihak Tahura kan mereka menyediakan tempat, nanti kita coba kita godok lebih lanjut nih supaya seru ya. Gitu. Ya, Bahkan boleh masuk ke Goa Belandanya, Om Arifin. Iya. Ditawarin. Oh, siap. Nanti drone-nya kerupan race-nya Om. iya. Pakai mikro aja lah, Om. Race-nya bisa di gua Belanda atau di gua Jepang gitu. Ya Om dan Sis, memang kebetulan Om Arifin ini adalah Salah satu tim salah di sana satu ya. istilahnya pengurus Fasi. Federasi Aerosport. Airsport seluruh Indonesia, khusus Jawa Barat, dan memang beliau menangani di semuanya di drone ya Om ya, yang F9U ya. Dari kecil, dari mikro tadi. Siap Om. Nah, Di ya, bareng Mudi juga. ya siap, sama Om Mudi juga di Bina Prestasi. Ya memang Om dan Sis semuanya memang saya dari dulu waktu awal menjabat, saya sudah ngobrol juga sama pengurus gitu kan, pengurus regional Jawa Barat, bahwa saya pengen punya kas besar gitu, punya kas yang banyak. Kaitannya juga memang saya pengen ngadain event-event kelas mikro drone lah ya, mikro drone yang memang dari segi tingkat risikonya ya agak kurang, kecil lah ya, nggak terlalu berisiko tinggi, dan sasaran kita juga pengennya yaitu tadi dengan adanya sosialisasi kita ke SD, SMP, SMA itu, dan kita memperkenalkan mikro drone itu, kita ngarahnya ke situ Om Arifin. Jadi memang kita pengen mempersiapkan atlet-atlet Jawa Barat yang nanti bisa Om Arifin dibina lebih itu kan. Seperti itu Om, di dalam ide saya memang masih dalam tahapan ide dan belum dieksekusi memang Om. Kemarin memang sudah tanya-tanya juga, terus sudah dikomporin juga sama Om Mudi, dan sudah dikomporin juga sama Om Sugeng. Kebetulan Om Sugeng itu ketua regional Jawa Tengah yang kemarin mengadakan drone race. Ya memang eventnya belum masuk ke kalender nasional ya, tapi sudah melakukan. Terus Jawa Timur juga ternyata Jawa Timur itu sudah sampai atlet maksudnya gini, Jawa Timur itu atlet drone-nya yang kemarin Pemprov, jadi sudah masuk ke Pemprov untuk drone race-nya. Pemprov Jawa Timur itu sudah memasukkan agenda kejuaraan drone race. Nah, dan atletnya itu, jadi kalau maksudnya atletnya kalau pengen masuk ke sekolah SMA atau apa, itu dari jalur atlet, jalur prestasinya ya, jalur prestasinya itu jalur atlet pilot drone race. Memang kebetulan Jawa Barat sendiri agak antik lah ya
kemarin Om Mudi sudah bercerita juga dengan saya, cuman ya saya juga bingung juga gitu nembusnya seperti apa gitu. Karena Om dan Sis yang memang kebetulan di sini supaya tahu aja bahwa drone race atlet drone race Jawa Barat itu ya kita banyak punya atlet gitu kan yang memang dibina sama Om Arifin dan Om Mudi gitu kan, sama termasuk Om Gigin. Nah, itu salah satu dedengkot yang membina atlet-atlet drone race Jawa Barat. Dan kebetulan memang pengennya drone race itu masuk di Pomprok, ternyata terbentur kalah suara lah istilahnya. Jadi memang harus ada berapa suara yang memang mengusulkan. Seperti itu. Baik. Ini ada yang angkat tangan nih, Om Kurniawan. Boleh Om Kurniawan? Mau open mic boleh, ya silakan Om. Halo, selamat sore Om. Ya, siap. Ini Om, tadi kan sempat dibahas misalkan ada yang siap untuk mengkoordinir kegiatan di tiap-tiap regionalnya gitu ya, atau di tiap-tiap daerahnya. Nah, iya. Nah, itu apa aja yang jadi tanggung jawab si koordinatornya ini? Apakah mulai dari persiapan pemilihan tempatnya, kemudian kan biasanya tempat juga kan berbayar ya biasanya ya untuk menggunakan tempatnya itu. Terus apakah termasuk menghandle seberapa banyak atau menghandle terkait publikasi untuk mencari si pesertanya ini gitu. Misalkan mau ngadain pelatihan drone, basic drone, manuver gitu, itu seperti apa gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang tadi kita ngobrolnya aja, kita ngobrol detail teknis, tapi karena udah ditanyakan mungkin nanti Om Fadli mau jawab ya. Tapi dari saya kalau boleh nambahin Om, PIC di setiap daerah itu sebenarnya tidak harus mengurusi sertifikasi, karena mungkin beda-beda ya. Ada daerah-daerah, ada kota-kota yang di sini nggak banyak nih peminatan sertifikasi, tapi adanya komunitas pengen dapat lebih banyak ilmu, jadi di sini pengen ada sharing knowledge atau ada pelatihan, atau boleh nggak sih kita ketemuin antara komunitas sama instansi supaya ada diskusi gimana sih tentang peraturan supaya saling tahu, kayak yang pernah kita lakukan dengan beberapa instansi di area Jawa Barat bagian timur tuh, pernah sama Polres Ciamis ya, terus beberapa desa juga di daerah Ciamis dan Tasik. Itu diskusi aja Om, diskusinya jadi mempertemukan si instansi itu tahu drone itu peraturannya seperti apa, jadi nggak lihat drone itu takut, tapi juga nggak begitu saja gitu. Karena ada daerah-daerah yang udahlah nggak apa-apa, ada yang jadi terlalu strict itu artinya nggak boleh tapi tanpa dasar gitu. Nah, dengan mengetahui dasarnya di kedua belah pihak ya, baik pelaku atau pengguna drone-nya dan juga instansinya, kan juga akan terbentuk ekosistem yang lebih nyaman. Nah, jadi bisa ke situ juga arahnya, nggak mesti selalu harus ngomongin sertifikasi. Tapi kalau mau ngomongin sertifikasi mungkin Om Fadli kalau mau dijawab sekarang. Oke, Om Muhammad Kurniawan, mungkin saya tambahin dikit aja terkait PIC itu ya. Jadi PIC sebenarnya yang pertama ada kemauan dulu nih. Yang pertama, saya mau dengan saya bawa nama APD Jabar, saya bisa sharing nih dengan teman-teman yang kiranya ada targetnya untuk kita sharing oleh, entah itu ada komunitas kah, nanti teman-teman kantor atau segala macam. Setidaknya nanti om-om bisa jadi PIC di situ. Jadi nggak selalu semata-mata harus aku dapat kuota nih 5 orang biar dapat PIC gitu ya, biar ada sertifikat di lokasi saya, nggak juga. Jadi untuk berangkat pertamanya itu ya om bisa koordinir dalam segi sharing knowledge dulu. Nanti ke sekolah-sekolah kan, nanti kan bisa mereport atau segala macam. Saya mau bawa nih APD Jabar sebagai member dan sebagai PIC untuk sharing knowledge ke sekolah-sekolah atau ke instansi. Nah itu boleh banget. Jadi nggak selalu semata-mata harus mungkin dari situ nanti ya, bahkan mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan terkait lebih spesifik di sertifikasi. Tapi kan nggak bisa langsung kita sertifikasi. Jadi bergeraknya dulu sharing aja dulu Om.
dengan Om nanti bawa APD Jabar, kita juga berharap bahwasannya di situ nanti bisa terbentuk batch baru ataupun lokasi baru. Jadi bergerak nggak langsung bulan depan saya jadi PIC harus sertifikasi di sini. Ya itu tergantung aja nanti Om, tergantung apa targetnya ataupun nanti ada potensi nih bahkan dilakukan sertifikasi kayak Om ini nih Om Ari di Ciamis. Ternyata ada beberapa temannya komunitas dan kebetulan beliau di Pemda juga. Ada beberapa teman-temannya yang mau ikut sertifikasi, hanya mau dipastiin dulu nih kapan gitu kan, itu kan nggak masalah. Jadi baik kondisi aja Om, tapi geraknya dulu jangan terkungkung di sertifikasi. Boleh di lain hal gitu, sharing knowledge apa segala macam. Nah nanti terkait itu Om mau jadi PIC bisa nanti hubungin saya. Atau bisa juga ke Om Eko mungkin kalau mau program-program terkait kerjasama lebih luas ya. Iya lebih luasnya. Itu Om paling Om Kurniawan. Om Kurniawan, tapi kalau skopnya masih di Cimahi ya kita gabung aja yang Bandung itu. Mungkin ada Cimahi, alternatif lokasi ya selain di kalau kemarin kita di Ars gitu. Oke. Tapi kalau di Depok masuknya, saya waktu kemarin kita ketemu Om Kurniawan ini rumahnya di Cimahi, kegiatannya di Depok ya. Gitu. Kalau di Depok itu masuknya ke area Jabodetabek Om. Jabodetabek nanti. Jadi Om boleh kenalan sama teman-teman APDI regional Jabodetabek juga kalau misalnya lagi main di sana. Gitu Om. Tapi kalau ada ide mungkin punya teman atau apa di kota-kota area Jawa Barat, boleh nanti kita ngobrol lebih lanjut. Sudah cukup Om? Siap Om. Cukup. Mungkin yang lain silakan kalau ada baru jam 5 nih ya. Jam 5 ya. Tapi misalnya sudah selesai ya nggak apa-apa juga. Ya, juga. Kalau ada yang mau komen atau mau bertanya, boleh di chat, boleh juga. Ini mungkin Jam 6.00. Om Ari mungkin, Om Ari Seven, siapa tahu ada mau cerita. Om Ari dari kemarin masih kontakkan sama Om Fadli, kalau mau cerita di sini boleh ya. Tapi kalau misalnya mau dilanjut ntar aja lah sama Om Fadli, ya nggak apa-apa juga. Bentar lagi beli takjil kan. Baik, saya ulangi Om sambil menunggu yang ada yang mau komen. Seperti tadi udah dijelaskan, kita punya banyak ide, punya banyak ya pengen sejauh apa kita bergerak, tapi juga timnya terbatas. Jadi kalau ada Om dan Sis yang pengen gabung di kepengurusan, silakan Om bisa kontak dengan ide-ide program, kita bisa berjalan bareng. Nanti ada mau program apa nih yang pengen dikerjain, dan itu bebas banget Om, nggak terbatas terus urusan sertifikasi atau pelatihan gitu ya. Boleh nggak sih saya mau urusin merchandising biar lebih keren aja, kok gitu-gitu aja sih Desainnya. Ya desainnya, atau misalnya seragamnya APDI, boleh nggak sih kita bikin seragam pengurus, terus member APDI Jabar tuh punya seragam biar keren. Boleh banget Om. Atau ada stikernya nih kayak kemarin waktu saya pengen kas ada gitu kan. Oh gitu ya. Boleh. Jadi boleh juga. Silakan aja, saya punya tempat produksi, boleh nggak sih ikut jualan? Oh boleh aja, ntar kita ngobrol bareng gitu ya. Kayak kemarin Om Arif masih ada nggak nih? Oh udah nggak ada Om Arif. Kemarin saya mah pengennya bikin stiker. Oh ya nggak apa-apa Om, ayo kita bikin stiker aja. Saya juga pengen dapet stiker gitu kan. Jadi macam-macam lah. Kayak Om Oris dari Donation kan awalnya memang idenya adalah boleh nggak sih saya bantu kalau ada member APDI yang mau servis drone-nya, tapi saya boleh ikut boleh ikut iklan gitu, mengiklankan donation. Oh boleh aja Om, sampai akhirnya kita ngobrol lebih lanjut. Jangan cuman kayak gitulah Om, kita ada kerjasama lebih lanjut sampai kita bikin MOU jadi mitra gitu. Itu salah satu yang di lokal ya. Kalau drone kalau kayak Doran kan sifatnya udah nasional, karena yang MOU itu Doran Gadget nih Indonesia dengan APDI pusat. Lalu MOA-nya Doran Bandung langsung dengan APDI Jabar gitu. Nah, mungkin seperti itu. Kalau boleh saya ulang. Nanti saya share di grup, ada formnya kalau yang punya ide-ide program atau mau join ke pengurusan, saya pengen bantu urusan ininya. APDI jelek banget sih Instagramnya, sini saya urusin. Boleh banget. Atau misalnya TV mau bantu di kalau ada kegiatan apa biar foto dan videonya lebih keren misalnya kayak gitu ya, boleh banget. Jadi nggak ada masalah Om, untuk semua yang
punya ide yang pengen bareng-bareng mengembangkan APDI, yuk kita bareng gitu. Ya, kita pengen coba berorganisasi yang kita bisa, karena misi regional Jawa Barat kemarin itu adalah salah satunya adalah bisa memfasilitasi semua member untuk berkegiatan gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kalau dari proses kepengurusan itu ternyata harus punya kedekatan dengan pusat dan ditunjuk oleh pusat, tapi di program kita ingin buka seluas-luasnya untuk semua member di Jabar yang ingin mengapresiasi gitu ya, yang punya aspirasi. Ya, aspirasi dan apresiasi lah. Betul. Karena kan ada yang bilang bahwa asosiasi itu jualan sertifikat gitu kan, tapi kita pengen coba bukan di ranah situ aja gitu kan. Dan balik lagi kalau ngomongin sertifikat based on kebutuhan aja ya Om ya. Ya. Walaupun kita juga sudah mulai mencoba rapi gitu ketika berkegiatan itu semuanya harus berizin lengkap. Tapi pada kenyataannya kan masih setengah-setengah, jadi akhirnya dari hati nurani dikembalikan lagi kepada masing-masing pegiatnya. Tapi satu hal yang pasti, kami selalu mengkampanyekan safety, aman, bertanggung jawab dan bertanggung. Ya istilahnya APDI regional Jawa Barat ada itu, saya pengen mencoba memfasilitasi persatuan, komunikasi dan koordinasi pilot drone se-Jawa Barat gitu kan, khususnya Jawa Barat ya, karena kalau secara nasional itu sudah ranahnya pusat gitu, tapi se-Jawa Barat saya gitu kan sebagai ketua regional Jawa Barat ya pengen memfasilitasi itu dari persatuan, komunikasi dan koordinasi antar sesama member regional Jawa Barat lah, seperti itu. Baik, mungkin itu. Baik, kalau tidak ada yang berkomen atau bertanya, iya mungkin kita akhiri aja kali ya. Rasanya sudah semua hari ini. Kita memperkenalkan diri, jajaran pengurus yang baru. Nanti kita sampaikan lagi di WhatsApp group untuk Om dan Sis yang tidak hadir atau telat. Lalu kita juga sudah menyampaikan beberapa program prioritas kita, juga mitra-mitra. Lalu open join program untuk teman-teman member yang ingin bergabung di kepengurusan atau punya ide-ide program yang ingin kiranya menarik untuk dijalankan gitu. Amin Om Gigin. Semoga sukses dan lancar juga 2025. Semoga nanti kita bisa bareng sama Meka UAV juga dong, nggak cuma Barayanya. Pasti seru nih, banyak. Kalau kemarin APDI Jabar asik, siap, hari ada bukber, nanti APDI siap support Om Gin. Kabar-kabar aja, nanti japri aja ya. Untuk kalau kemarin kita punya ada di channel YouTube kita ada diskusi dengan Om Gigin selaku perwakilan dari Baraya. Besok-besok kita akan diskusi Om Gigin dengan Meka UAV-nya, apa nih ceritanya bisa lain kan. Mungkin gitu aja Om dan Sis, saya sebagai moderator hari ini. Di sini juga ada Om Jarot, lalu ada Om Fadli dan ada Om Dedi. Izin pamit. Kita masih menunggu waktu berbuka. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya. Iya. Amin Om Agus, terima kasih banyak. Baik, selamat sore. Saya izin menutup Zoom-nya ya. Terima kasih Om. Iya, sama-sama. Siap. Nih boleh saya tutup atau masih ada yang mau ngobrol afternya nih? Langsung Tutup aja ya. Tutup aja. Nanti kita lanjut di WhatsApp group aja kalau masih ada obrolan. Terima kasih Om Arif. Tadi pas saya sapa lagi nggak ada kayaknya. Siapa aja? Om Arif.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menutup zoomnya. Mari.